Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah ada Ustadz Toha. Ini lagi hangat-hangatnya tentang pernikahan siri ya. Pernikahan siri tanpa izin istri itu boleh tomboten ya Toha. Kenapa melirik saya? Ya, ini adalah kontak mata jadi batin. Jadi saya tuh sangat mendukung poligami, monggo kerso, asal bukan suami saya. Jadi Saya itu takut bahas poligami ya takut Mbak Kalinya. Jadi kenapa saya takut? Karena saya cinta sama suami saya, Ustaz Toha. Terus? Jenengan kan pernah memberikan kajian tentang hukum fikih poligami yang begitu beratnya kepada laki-laki. Jadi laki-laki boleh poligami tapi beban itunya begitu besar sekali. Nah makanya ngaji teman-teman. Nah ini boleh nggak? Mbak Kalin takut kalau Mas Tio nanti di surga melakukan dedeng-dedeng. Itu saking cintanya saya sama suami saya. Makanya saya tidak memperbolehkan untuk poligami ya Mbak Tio. Atau mau poligami nggak apa-apa? Tapi harus dijawab sekarang, mau atau tidak? Tolong ambilkan bendo Pak Kofik. Jadi monggo dijawab Ustadz Toha. Boleh Nikah nggak siri. kita suami orang A lah ya, jangan Pak Tio. Suami A izin menikah tanpa izin istri. Lah izin Dengan sama pernikahan siapa? syarat. Kok izin menikah tanpa izin istri, izin siapa? Istri yang kedua, istri yang pertama maksudnya. Boleh nggak kita hukumnya nikah siri kayak gitu? Dalam Islam itu nggak ada nikah siri ya. Namanya nikah itu pasti idhar. Namanya nikah itu pasti terang-terangan. Karena dalam pernikahan itu pasti ada wali, ada calon suami, ada calon istri, ada dua saksi, ada pokoknya bahkan ada walimah. Jadi namanya nikah itu ya nggak ada yang siri. Nikah itu pasti terang-terangan. Lah, kok di sini ada nikah siri ya? Iya. Pernikahan siri, pernikahan tanpa tanda tangan yang itu loh Ustadz Toha. Bisa kan gini, udah kita nikah siri dulu aja, nikah agamanya nanti, nikah negaranya nanti. Nah itu gimana itu hukumnya? Diperbolehkan atau tidak, atau hukumnya kayak gimana nih Ustadz? Jadi kalau dalam Islam nikah itu ada calon suami, ada calon istri, ada mahar, ada wali, ada dua saksi, ada ijab, ada qabul. Itu sebenarnya sudah sah secara pernikahan. Cuma undang-undang negara mengatur bagaimana kehidupan yang baik. Makanya dalam satu ayat Al-Qur'an ada wal yaktub bainakum katibum bil adl. Hendaklah kalian melakukan transaksi apapun itu mencatatkan di antara kalian seorang pencatat yang adil. Kalau hutang piutang catat. Kalau transaksi jual beli, catat. Akad apapun catat. Dicatatkan di peradilan atau dicatatkan di orang-orang yang adil. Kalau jual beli saja dicatat. Kalau hutang saja dicatat. Masa nikah enggak dicatat? Makanya kami harapkan boleh nikah 2, 3, 4 sehari tapi dicatatkan. Dicatatkan. Karena begini Mbak Kalin ya, sekali lagi ya, dalam Islam itu sebenarnya nggak ada nikah siri. Semua pernikahan dalam Islam itu izhar ditambahkan. Adapun orang menyebut siri, nikah rahasia, nikah meneng-menengan itu berarti ada sesuatu di balik itu. Tidak diizinkan istrinya. Begitu mungkin ya, atau seperti apa? Allahu alam. Kalau izin istri sebenarnya dalam tatanan poligami contoh ya Ustaz. Iya, itu sebenarnya nggak walaupun istrinya yang pertama kedua itu nggak izin, nggak mengizinkan, pernikahannya tetap sah. Tapi ingat, apa sih tujuan pernikahan itu? Jangan pernah menggenggam api di dalam tangan. Ketika dilepaskan eman, ketika digenggam panas. Kita menginginkan manis, tapi manis yang di situ ada api rasanya anget-anget. Ini maksudnya begini ya. Jadi nikah itu kalau saya sendiri pribadi bukan untuk mewakili orang banyak. Banyak orang datang, wali datang ke pondok, Ustadz tolong anak saya dinikahkan. Daripada berzina.
daripada berzina tolong dinikahkan. Tapi kita nggak catatkan Ustadz, Pak Yai ini kita nikah siri dulu, kita tolong sampai nikahkan siri. Saya pribadi selalu menolak. Ini kalau tak nikahkan, siapa yang jamin dia zina lagi? Nggak zina lagi. Zina itu mental. Bukan karena dia habis nikah terus nggak zina lagi, siapa yang jamin? Itu mental. Tapi kalau pencatatan secara sah, itu melindungi nasab anak, melindungi hak waris anak. Dan dalam satu kaidah fikih, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Menolak kerusakan itu lebih dahulukan daripada menarik kemaslahatan. Menarik kemaslahatannya apa? Punya istri 2. Yang satu dicatatkan, yang satu tidak. Mafsadahnya apa? Yang istri kedua tidak tercatat, sehingga anaknya tidak mendapat hak nasab dan tidak mendapat hak waris. Sehingga nanti ketika anaknya ini nikah, di akte atau lahir anak ini AR, anak raja. Jadi tolong. Kalau ingin nikah monggo 2 3, tapi semua tercatat dengan baik. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Masya Allah. Allah meridhoi dan akhirnya hujan. Masya Allah. Jadi begitu luar biasanya Islam mengatur sedemikian rupa gimana caranya nikah itu nggak cuma asal nikah, tapi ada pencatatannya, begitu teman-teman. Ya, rungokno Mas Tio. Walaupun mau nikah lagi harus dicatatkan. Dicatatkan. Nggak usah sebut siri atau apa, dicatatkan. Sehingga melindungi hak istri yang kedua, walaupun istri yang pertama tidak setuju Mas Tio. Walaupun tidak setuju, tapi dicatatkan. Tapi biasanya untuk dicatatkan dan istri yang pertama tidak setuju itu biasanya agak sulit atau gimana, saya sendiri nggak pengalaman. Cuma saran saya saja. Itu secara saja. agama tetap sah ya, walaupun tidak diketahui oleh istri pertama. Tetap sah. Luar Karena biasa. keadaan itu tidak selalu normal Mbak Kalim. Kadang memang sesuatu yang kita benci justru, misalkan peperangan, jihad, itu sesuatu yang tidak mengenakkan hati. Tapi para ibu merelakan anak dan suaminya untuk berjihad. Kadang-kadang dalam jihad itu kerja di jauh, yang kita notabene membutuhkan kasih sayang, membutuhkan apa. Makanya dalam peperangan, dalam kondisi tertentu tetap pernikahan dan itu tetap sah. Dan keadaan tidak harus selalu normal, tidak selalu seperti sekarang. Jadi hukum itu lil jami, hukum itu untuk bisa istilahnya memuat terhadap kesemuaan haliyah yang terjadi, ahwal-ahwal yang terjadi. Gitu Mbak Karin. Kalau fenomena sekarang yang saya lihat tuh Pak Yai, sering tuh ibu-ibu istrinya orang-orang kaya. Dia tuh lebih aware dengan perselingkuhan daripada suaminya tuh nikah lagi. Karena memang berat untuk menerima. Berarti rela masuk neraka demi kehormatannya di dunia. Jadi mereka tuh lebih lihat suaminya selingkuh, zina itu mereka ya Wis ben ngono ae. biar saja daripada nanti saya kayak berontak apa-apa, malas cerai, saya nanti terlunta-lunta. Tapi jika mereka nggak, daripada kamu poligami mending kamu zina aja gitu. Oh, Masya Allah. Walaupun tidak secara terang-terangan. Jadi fenomena itu. Makanya ayatnya itu wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Orang yang menikah itu diajak oleh Allah untuk masuk surga dan ampunannya. Jadi sebenarnya kita nggak bahas poligami, kita nggak bahas zina. Jadi inti pernikahan itu menolak zina. Jadi inti pernikahan itu menolak zina. Kalau sudah menikah ya jangan zina. Kalau sebelum menikah ya jangan zina. Jadi makanya zina muhson itu lebih dahsyat, dirancam sampai mati. Kenapa? Karena wis ora rasane koyo jek pengin neh ngono Mas. Zina mukson itu ya. Zina muhson itu sudah punya suami, punya istri. Lah kok jek neh. Lah iku iya. Makanya kita boleh berlelah-lelah di dunia, tapi di surga nanti kita bahagia. Kita mungkin main hati di dunia, cenut-cenut pingin poligami tapi ngempet. Orang sering bertanya toh, Pak Ustadz nggak pingin? Ya pingin kok. Lah kok nggak melakukan loh? Terjadi dan tidak kan utusan kodok kodarnya Allah toh. Urusan ya pingin tapi
ngelakoni gak. Wong jenenge wong pingin. Tapi juga jangan khawatir ya buat bapak-bapak, nanti akan ditemani bidadari surga yang dari 20 juta bidadari surga sudah ada di atas. Tenang saja. 20 juta apa? Bidadari surga. Oh gitu ya. Udah ya, sabar dulu. Jadi intinya itu nikah itu menolak zina. Jadi dengan pernikahan maka tertolaklah apa perzinaan. Maka jangan anggap bahwa kehidupan itu dunia. Suamiku aluk daripada poligami aluk selingkuh, jangan gitu. Karena Allah punya ketentuan, manusia punya ketentuan yang kita kadang-kadang tidak bisa mengambil apa yang Allah takdirkan terhadap kita. Makanya Mbak Kalin ya mestinya saya nggak ridho kalau zina, nggak ridho kalau poligami. Misalkan ya lebih baik seperti itu daripada wes yang penting zina aja poligami, nggak boleh seperti itu. Bahaya untuk nusa dan bangsa. Untuk kesehatan pun juga tidak baik. Kayaknya sudah hujan. Terima kasih Ustadz Toha. Siap. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum.